Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita hari Kamis yang lalu, hadis yang ke-7 mengenai orang yang paling cerdas daripada umat Nabi adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan dia bersiap-siap dengan berbagai macam amalan untuk kehidupan setelah mati. Itulah manusia umat Nabi yang paling cerdas. Karena kehidupan bukan hanya di dunia. Orang yang hanya terobsesi lah untuk kehidupan dunia saja, orang itu artinya pikirannya pendek, tidak jauh ke depan. Salah satu kesyukuran kita adalah Allah beri kita suatu kepercayaan, keyakinan, sehingga kita yakin dan percaya ada kehidupan setelah mati. Tidak semua orang yakin. Yang kedua, dunia ini hanyalah sementara, tidak lama. Bagi kita umat Nabi paling 70, 80 atau 90-an kalau normal. Kadang 80 tidak normal. Kadang malam 70 sudah ada yang bertia-tia. Segitu dunia. Itu beruntunglah orang yang punya keyakinan sehingga dia berbekal beramal untuk kehidupan setelah mati nanti di akhirat. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang ke-8 ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk min termasuk daripada husni, bagus baiknya, islamil mar'i, Islam seseorang itu, tarkuhu, dia meninggalkan dia, ma la ya'nihi, apa yang tidak berguna, tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan, riwayat Imam Tirmizi 2317. Mari kita pahami sejenak bahwa makin dalam ilmu seseorang dan makin mengerti dia apa yang berbeda, apa yang tidak untuknya, bukan hanya kehidupan sekarang, tapi kehidupan setelah sekarang, dia akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, dan hal-hal yang menyebabkan dia celaka sengsara, dia akan tinggalkan.
jangankan yang menyebabkan dia celaka sengsara nanti, hal-hal yang menyebabkan atau hal-hal yang tidak berfaedah, tidak berguna pun ditinggalkannya. Itu pertanda bagus Islam. Jadi makin banyak orang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berfaedah untuk dunianya, untuk hidupnya, untuk agamanya, untuk akhiratnya, maka keislamannya makin bagus. Makin hanyut, makin larut orang dengan hal-hal yang tidak berguna sama sekali, bahkan malahan dengan hal yang akan bisa bikinnya celaka, mudarat. Ini pertanda Islamnya makin jelek kalau dia Islam. Dalam kehidupan dunia ini, karena dunia itu sifatnya memperdaya kesenangannya, nah jika orang tidak diingatkan atau tidak waspada, dia bisa asik tenggelam dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan malahan dia bisa bukan hanya asik, tapi menjadi candu baginya untuk tenggelam dalam berbagai macam hal yang bisa mencelakakannya atau bisa dia mengalami kesengsaraan. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengerti hidup, hakikat hidup. Makanya kita awali tadi, bersyukurlah kita kepada Allah, karena Allah telah anugerahkan kepada kita keyakinan, kepercayaan bahwa hidup itu bukan hanya sekarang. Kan tidak semua orang yang percaya. Taruh ada orang yang percaya, tapi dia lebih tergoda dan lebih terpana, ditambah pula terenganga, terpesona dengan hidup ini, sampai-sampai dia mau menggadaikan keyakinannya, merusak agamanya, bahkan malahan demi hanya yang sifatnya sementara, dia mau mendukung kebatilan. Bahkan bukan hanya mendukung, ikut serta dalam hal yang sifatnya makar tanpa kita sebutkan. Jadi begitu hebat pengaruh hidup ini, sehingga kalau kita tidak Allah berilah kenikmatan itu suatu keyakinan, kepercayaan, bisa hanyut kita, terbawa. Tidak kenal usia. Bahkan orang yang sudah lanjut usia makin ada yang menjadi bisa menjadi gila. Bertea-tea saja. Kun dia kan. Di sini dikatakan makin banyak orang meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk dunianya, untuk agamanya, untuk akhiratnya. Itu pertanda makin bagus Islamnya. Tapi Islam seorang tidak makin bagus kalau dia tidak punya ilmu. Karena ilmulah yang mengajarinya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berfaedah, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang betul, mana yang salah, mana yang benar, mana hal-hal yang berguna, mana yang tidak nanti di akhirat. Ilmu syar'i. Puncak ilmu itu adalah Al-Quran. Maka hendaklah kita betul-betul mempelajari Al-Quran itu sebagaimana yang dipesankan Nabi. Jangan sambil-sambil. Sebab kalau tidak begitu, tentu tidak ada pegangan kita.
Sebenarnya mempelajari Quran itu tidak bisa hanya sekali seminggu sebenarnya. Ya, sekali seminggu 2 ayat. Kan 2 ayat. Atau 3 ayat. Kalau kita hanya mengandalkan 1 kali seminggu. Kapan lagi akan, jangankan akan mengamalkan, mempelajari saja, waktu sudah habis. Hendaknya berazam, agak 1 kali tamat jugalah mempelajari Al-Quran itu, di samping mana yang kita pelajari kita amalkan. Kalau membacanya sudah lama, tamat berkali-kali malahan. Tetapi Al-Quran kan bukan hanya untuk dibaca-baca, ditamat-tamatkan. Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya lah untuk dijadikan pegangan, petunjuk, pedoman, tuntunan dalam kehidupan supaya hasanah dunia, hasanah di akhirat. Ini tidak akan bisa jadi baik Islam seorang kalau dia tidak berilmu tentang agamanya, tentang syariatnya, tentang petunjuknya. Bagaimana dia akan menjadi pedoman? Baik tidak baiknya kan berdasarkan ilmunya, sejauh mana ilmunya tentang kitab sucinya. Di samping itu, kita ambil contoh. Sedangkan beribadah saja tidak semua orang ibadah itu yang berdasarkan ilmu. Yang dipamerkannya, yang dipanggakkannya adalah rajin beribadah, tapi tidak peduli lagi apakah ini benar, ada dasarnya, ada petunjuknya atau tidak. Ini ada diterima apa tidak. Karena yang penting baginya beribadah. Nah, tidak mau dia mendengar lagi berilmu. Bagaimana akan baik ibadahnya tiba diibadahkan? Bagaimana akan baik ibadahnya atau akan diterima? Dia sendiri tidak peduli dengan ibadahnya. Dia hanya beribadah tapi tidak peduli ibadahnya. Bagaimana maksud tidak peduli? Dia tidak peduli apakah sah atau tidak, diterima apa tidak, apakah ibadahnya itu memang sudah sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi atau tidak. Jangankan baiknya Islam, ibadah saja tidak baik. Disitulah kadang-kadang kita temui orang atau kita barangkali tidak tertarik orang untuk berilmu, orang hanya tertarik untuk beramal. Ada kita jumpai orangnya lebih suka beramal tanpa ilmu, lebih suka banyak beribadah tapi tidak mau mendengarkan ilmu. Malahan ketika di majelis ilmu pun dia masih beribadah, misalnya kan. Begitu seterusnya. Jadi garis bawahnya, termasuk daripada tolok ukur bagus dan baiknya Islam kita, sejauh mana kita meninggalkan perbuatan, pekerjaan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Kalau kita lihat orang, dia lebih asik dia dengan hal yang tidak berguna, dapat kita bilang bahwa keislamannya masih patut dipertanyakan. Atau kita sendirilah. Kira-kira begitu petunjuk yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang dinyatakan hadis hasan.
Itu min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berguna dan berfaedah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu, daripada Umar, semoga Allah meridainya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, katanya, la yus'alu, tidak akan ditanya dan tidak perlu ditanyai, ar-rajulu, seseorang laki-laki, fima daraba imratahu, kenapa dia memukul istrinya. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian ulama menyatakan hadis ini lemah. Sebagian ulama menyatakan hadis ini lemah. Isinya bisa kita jadikan suatu renungan, walaupun ini lemah. Apa isinya? Bahwa laki-laki atau suami ada kalanya dia diizinkan memukul istrinya pada tempat-tempat tubuhnya yang tidak akan memudarat kepadanya, kakinya, tangannya. Oh, tunggu lu. Kok masalah pukul memukul lu kok. Dalam surat An-Nisa disebutkan 3 tahapan. Tahapan pertama, menasihati. Faizuhunna, nasihati dulu. Dan seterusnya. Bahkan jika suaminya tidak mampu menasihati istrinya, dia boleh meminta kepada orang lain, kepada ulama, atau kepada keluarganya, atau kepada orang-orang yang mampu menasihati istrinya jika istrinya durhaka. Kalau saya elok-elok kan enggak. Kalau elok kunyah seolah-olah. Elok kunyah seolah-olah kan. Babu. Wah, ada dua nisa tadi Bu. Mengunyah bini. Boleh mengunyah perempuan gitu tadi. Kalau Ibu cari surah An-Nisa ayat 3 ayat 34, tahapan yang ditunjukkan oleh Quran sampai diizinkan memukul. Itu nak terang ini kok. Wallati takhafuna nusuzahunna. Siapa yang lihat Quran silakan. Halaman 84 ayat ke-34, An-Nisa ayat ke-4. Surat ke-4 ya. Kau bagi siapa mencari ya. Siapa yang takut dipukul enggak usah lihat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. 34. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati, ini dia. Dan perempuan-perempuan, istri-istri, allati yang takhafuna, yang kamu tu, hai laki-laki, hai para suami, takhafuna, khawatir,
bahwa perempuan itu nusyuzahunna. Labas oh. Nusyuzahun itu durhaka, melawan, tidak patuh, atau tidak taat, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nusuz namanya. Jadi wahai laki-laki atau suami, allati, wanita-wanita, istri-istri yang takhafuna, kamu takut, kamu khawatir, nusuzahunna, durhakanya istri. Nusuz durhaka, melawan, tak taat, tak patuh, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Nusuzahunna, pertama fa'izuhunna, maka pertama izu nasihati, nasihati oleh kalian mereka. Tapi sayangnya tidak semua suami bisa menasihati istrinya, karena kadang-kadang istrinya lebih pintar daripada suaminya. Pintar ngecek, pintar ngecek, pintar cerdik ada juga, pintar ilmu juga ada. Sehingga sulit dia menasihati. Kalah terus lebih-lebih strata pendidikan tidak sama. Perempuan S2, laki-laki SD. Tapi kena cinta tu mulai. Anak PD laki-laki menasihati orang rumah no. Anak PD nya bang kalah terus tu. Suami SD, istri S2. Baru cara menasihati. Ya kalau pengetahuannya SD kan terbayang kita ilmunya tu. Ndak kini kau ni tak tahu asal kau. Kalau kecil ibu cakap mah tahu yo. Kini kau mana tak tahu asal. Kesulitan menasihati. Dia boleh minta kepada orang yang bisa menasihati istrinya. Boleh bergunjing ketika itu. Salah satu bergunjing yang dia bolehkan adalah mengadukan pasangan kepada orang yang bisa mencarikan solusi. Tapi bukan berarti di mana-mana dibicarakan. Kepada satu orang yang rasanya bisa mencarikan solusi dan keluar, menasihati istrinya. Dia tidak boleh kan lima duduk, lima baca itu. Bantu awak surang saya terunia aku nama rasai. Itu kan? Apabila sudah dinasihati dan berbagai cara, oh ternyata lagi sehari dua hari sudah tu kambuh lo boleh. Kambuh. Alangkah kedua, wahjuruhunna. Hai laki-laki, hai suami, wahjuru, berpisahlah. Tidur tidak sama, lain kamar. Tidak cara dengan wahjuru, hijrah tempat tidur. Wahjuru, hijrahlah kamu daripada mereka fil madaji' di tempat tidur. Itu hanya berlaku untuk orang yang tidak orang Minangkabau. Sebab laki-laki di Minangkabau banyak tinggal di rumah bini. Kau pisau lalu beko habisin nilai. Kuat nak rumah awak. Ini tengah tu. Apalagi begini. Begini nak jemput orang selai. Terlalu payahnya. Ndak juga lah berpisah lalu, ndak juga. Kadang-kadang isterinya kau termasuk orang yang sinyalnya agak. Inilah. Tiba di parabola, laka bawah maduk. Ndak kata mana. Lah kualiti tertungkui parabolanya.
Baru boleh. Wadribuhunna. Pukul oleh kalian mereka itu di tempat-tempat yang tidak melukai, yang tidak membuatnya mudarat. Pukul. Suami yang bijaksana, suami yang tahu, suami yang beragama, dia tahu kapan harus memukul istrinya. Dan jangan tanya suami itu kenapa pukul. Sebab kalau ditanya dia tidak akan mau mengungkapkan kenapa dia memukul istrinya. Karena dia lebih menjaga kemuliaan istrinya. Suami yang baik dia tidak akan menceritakan aib istrinya. Biarlah dia pukul saja. Cuman kita nak mencari aku gigih loh ingin tahu. Ingin mencuki kepanjang. Nampala rancak aku kan ingin tahu orang ku. Bertangkar orang kimi wak ingin tahu sekali. Berdabu sebelah. Tadi wak langsung sekali. Aku mau dia tengok langsung tengah. Sebab laki-laki, kalau dia laki-laki itu betul-betul laki-laki bertanggung jawab, yang amanah, yang beragama, yang saleh, dia tidak akan mau memukul istrinya. Tapi kalau dia pukul, tandanya sudah sampai ke tingkat di mana dia harus memukul. Dan dia tidak salah. Kalau laki-laki itu termasuk laki-laki yang bertanggung jawab, yang alim, bukan sembarang pukul. Kan sudah di jalannya 3 tingkatan. Menasihati. Ambil contoh. Jangan pai-pai jo keluar. Bagawa yo sianu isiana. Banyak kerajaan yang tinggal. Kecil lagi no. Beko bagawa yo orang tu beko adu-adu se beko. Kecil lagi nyo. Allah nak bahagia dah, nak. Bini nak bahagia. Udah kau sekali nak kebudiah sendirilah. Kan bisa jadi begitu. Aduh, salah orang sudah macam. Orang kawan kami asuh sini. Indah. Masalahnya banyak yang tinggal. Kalau orang tu peturian Nabi luar di nombor laki calon presiden. Wah kau laki kau mau diadain konohnya. Jawab sekali 2 kali. Ndak jo. Boleh? Berpisah lalu. Lalu boleh muka, wak lebih tengah, belakang. Keluar lalu. Itu bisa dilakukan kalau itu rumah suami. Apakah kontrak? Sebab perusiko kalau masih rumah rangganya banyak pembelanya. Iya. Maka pembelanya banyak. Ada mamaknya, ada apaknya, ada amaknya, ada adiknya. Rumahnya, rumah den kan? Pengen tak? Makanya kalau bagusnya seorang suami kalau sudah menikah dia harus membawa istrinya, walaupun rumah kontrak, supaya dia bisa menata kehidupan rumah tangga. Bisa lalu, kalau bisa lalu di rumah produksi laki-laki gua, ditinggal nak aja, nak takut seorang. Rumah banyak orang. Pergi ke rumah sewa, nyu seorang saya tinggal rumah. Manci serang-serang kuah. Kapal manci saya serang pala kucing. Segala macam. Tinggal lalu. Terasa dia. Baru ketika itu udah itu. Oh rupanya ndak je doh. Ndak je doh. Memang yo ndak. Ya, ada. Yalah, kare hidung ni. Angka bawah saya kare hidung ni dia 2 orang. Iku menang kare hidung.
Nan salah dino laki kepanjang saya. Aduh salah laki ni. Nombor tua, serang saya. Indak awak tu jangan masuk lu nak merasuk lu. Nak awak kau bebas ke? Bebas. Bebas daripada tuduhan. Kau kan kita kaji tahapan kapan boleh memo. Semakin dia menjadi atau bertambah banyak nan tinggal. Nah baju setelah berastel babe demi masuk iko kan. Lakinya lah diangok. Kata BC laki ni mencari piti. Ado se iruan iko, baju iko, pertemuan iko, anan rumah tak selesai. Habis main piti kerja. Ketika itu baru boleh memukul. Kakinya, tangan ke bawah, paha ke bawah, kepala nak boleh. Boleh. Pipinya jangan. Ikut sirah pipinya. Atau lagu lu. Dengan tiak kau ya. Tiak lah ni no. Lu mantu lu kan tiak lah lu dah. Habis lu kau. Cubalah. Betul cubalah ni no. Kalau kampung ho. Lama siak nari jamu. Rangui nari panggang. Pukul. Tak salah suami memukul. Nyonang KDRT ko pajak aku labu. Jangan kira. Tapi kalau mukul lah tak ada bakih. Melawannya kali lu. Sari kaki kerja orang. Cari nan suami yang mencari kaki wak. Iya carilah besok. Balaki coba balaki balik. Syaratnya kalau udah kamu mukul ambon kaki mudi. Setuju. Indak kau kaji wa bukan sari kaji wa mantun aturan no. Kalau payah kalau minta tampak lo. Aduh, miang dino jawab no betul tak? Alamun cari kaki ni. Yang paling gampang mencari kepala no. Bahaya kau lampang kepala no. Ikut aturannya begitu. Sebab kepala melukai, dada bisa susah bagian dalam, punggung melamut. Tapi kalau pau ke bawah, barana lapiannya nak merusak padiahnya. Boleh pukul pahanya. Tuh ke bawah. Tidak akan melukai. Memukul cokok itu bukan bertinju, bukan adu jotos lah. Ini kan sekadar untuk magiah. Peringatan. Kalau batu je, pajah dia cair pajah. Nah itu batu je. Boxing tu. Sekedar memukul tanda tanda tak memperingatkan. Iko yang salah ditafsiri boleh mukul. Jadi kalau suami memukul istrinya, jangan tanya kenapa dia mukul. Kan itu hadisnya. Dia mengerti kenapa dia mukul istrinya. Kalau ditanya nanti terbuka aib istrinya. Laki-laki yang baik ditanya kenapa dia mukul istrinya, jangan. Sebab dia tidak akan membiarkan kenapa istrinya dipukul. Tapi laki-laki yang tidak baik, dia pasti menceritakan kepada orang lain perangai istrinya. Akhirnya terbongkar rahasia istri. Makanya kita jangan tanya seorang laki-laki bahawa mengkau dia lakak biniang, jangan tanya. Lakak tu bahasa awak lah. Bahawa mengkau dipukul biniang, jangan tanya. Kalau nya laki-laki yang baik, dia mengajar istrinya. Tapi laki-laki yang baik, dia bukan memukul, bahkan menganiaya. Ini bedakan tu ah. Memukul istri dalam rangka memperingatkan berbeda dengan nanti dengan menganiaya. Menganiaya itulah kelabu baja, berdarah baja.
berlubang hidung apa jadinya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga pun sebenarnya laki-laki perempuan juga harus mengerti ini. Dan tidak amuas kerining sehari senego. Itu makanya di sekolah-sekolah dulu, kalau lah kesenam orang meraja munakahat namanya. Bab munakahat. Bab yang paling disukai orang untuk beraja. Sebut no gadi-gadi bujang beraja munakahat. Tagian beraja tu. Munakahat tu kan bab masalah nikah. Nah, jadi dalam ayat kan itu bunyinya. Wallati takhafuna nusuzahunna. Nusuzahunna itu kedurhakaan dan ketidakpatuhan istri. Yang pertama, izuhunna, nasihati mereka. Yang kedua, wahjuruhunna, pisah tempat tidur. Ternyata tidak juga, makin menjadi-jadi, idribuhunna, pukul mereka. Di situ kalau tidak paham gitu, sebagai orang tua, kadang-kadang gara-gara orang tua bisa lebih parah. Kalau anak mengadu kawak, jangan capek terima dulu. Ini anak kau lah berserang ke lakinya. Kadang-kadang campur tangan orang tua kau tidak cair rumah tangga. Biasalahnya, selagi suaminya tidak mengenainya, tidak melakukan tindakan-tindakan biasa yang bisa mengakibatkan anak kita celaka, biasalah. Oh kadang-kadang kan babela lo, jadi anak apa penjawab babela lo. Nak apa meleh? Mama leh. So tangguli dingin memang mama leh. Itu tungguli itu. Babela aja kan nak cari sesuatu. Nak boleh ngono-ngono, pergi senang je. Walau lelaki yang dengan dua jauh. Ya mengko-mengko nak boleh selesai berdua. Kecuali anak aku luku-luku parah-parah, taniayo talunta-lunta, baru kita bisa menyelamatkannya. Tapi kalau sekedar batangkah, biarlahnya kusik-kusik bulayam, paruah saya menyelesaikan. Itu kusik bulayam. Kusik-kusik bulayam tu selesai di paruah tu. Tahu paruah? Ndak ada kusui ko ndak selesai di Minang aku. Ndak boleh. Kusui rambut sikit penyelesaian. Kusui banang cari ujung, cari pengkanya. Kusui bulu ayam paruah penyelesaian. Kusui serang tempo api penyudahi. Selesai. Ini tangga-tangga ke malam lalu balik apa? Lah satu loh. Kadang-kadang awak kawannya nah. Curhat no kawak. Awak masuk lah minyak tanah sikit. Itu lepas parah pak. Terjadinya pergunjingan kan situ. Kalau awak bawa berita awak ke kawanku pasti mendukung awak. Kawan. Ndak kamu biasanya seorang menceritakan masalahnya kau orang dan ndak kamu mendukungnya. Dia menceritakan ke orang dan ndak suka mendukungnya. Ndak selesai. Tambahlah anunya. Tiba di orang ngalai sate, tambah minyak tu mah harumnya. Harum baunya. Tu tipe awak tu. Awak kau dapat mencari kawan untuk membela awak. Mendukung awak mayun awak. Bukan mencari orang nak menasihati awak, tapi mencari orang engkau mendukung awak. Dukung awak, dan salah awak dah jadi je lah. Den laki den nanti je nak. Laki den nak selesai den. Aku pasabar nak laki itu je. Tambah ame. Jadi laki den kau. Coba lah mau je. Habis awak je.
Baik bagani itu nak pulang-pulang tu lah macam anunya. Macam janji nak semua kau ikuannya je lah. Itu tak nasihat tu dah. Jadi kalau bisa problem rumah tangga jangan dibawa termasuk ke orang tua. Kecuali orang tua yang bijaksana. Dah selesai. Balik kita ke Cipengkah. Kau kan belakang apa lah mudu-mudu ya. Mudu-mudu. Jangan mudu-mudu kaji lah. Kaji na peguno. Fa in ata'nakum ayat 34 tadi ujung. Maka jika ata'nakum mereka perempuan istri-istri itu lain patuh mentaati kamu kembali, fala tabghu jangan cari-cari je. Maka janganlah kamu mencari-cari atasnya jalan, mencari-cari jalan. Mencari-cari jalan, mencari-cari caro. Mencari-cari jalan untuk apa? Untuk menyampitkan, menyusahkan. Itu namanya wiwiya namanya. Jadi kalau lah taat lah dinasihati taatnya, atau lah kita pisahnya bisa laloknya lah tandang lah balik lah menyasarnya. Jangan cari jo. Jangan ungki-ungki je. Itu kalau laki-laki tu. Para laki-laki jangan dicari-cari je peluang, cari-cari alasan untuk kita menceraikan atau meninggalkan atau tidak berkewajiban. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Dia Maha tinggi lagi Maha besar. Aku nasihat. Balik kita ke hadis. Bunyi hadis tadi. Walaupun hadis lemah, cuman isinya bisa dipakai atau bisa dijadikan bahan. La yus'alu, tidak akan ditanya, bahkan di akhirat pun tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ar-rajulu, seorang laki-laki, fima, dalam hal apa, lantaran apa dia memukul imra'atahu, istrinya. Sebab laki-laki yang betul-betul rijal, yang bertanggung jawab, dia tidak akan pernah mau memukul istrinya kecuali memang harus dipukul. Kul barang habis berpukul. Cahaya, bantahan cahaya. Laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang tidak pernah memukul istri. Tidak pernah. Istri yang bijaksana juga tidak mengerti kapan dia istri ini suaminya tidak setuju, ini suaminya tidak suka. Kalau begini suaminya tenang saja, ngerti. Tidak akan pernah terjadi pukul-memukul. Tapi kalau lah memukul, tandanya itu tidak bisa perempuan kau disindi, dinasihati, diajari. Tandalah ketika itu laki-laki yang bijaksana yang mengerti, dia memukul tidak salah. Tidak akan ditanya, tidak akan minta tanggung. Karena dia sudah harus memukul ayat yang inilah. Wadribuhunna, kata ayat. Orang menyangka tidak masalah. Itulah kaji. Jadi kok kekenal ke rumah tangga kau di Surgo kan? Di Surgo yang tidak ada kasa-kasa berang-berang. Minta cerai, lemah nak menceraikan. Perempuan tak boleh minta cerai. Tak boleh. Kecuali boleh perempuan tak cerai kalau dia suaminya tidak lagi bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Itu salah awak. Baru aku carinya dulu. Itu salah awak. Jadi pajar nak sembahyang, amuhnya tu salah. Sembahyang indak, selalu indak. Buang hiasan tak bersuah tu, amuh awaknya tu salah. Tak awak salah apa ya kan? Kini kau minta cerai ya mana salah? Cintrong je lah. Ayo. Ada kasus tak?
Enggak. Kalau suaminya reda sereda-redanya, nampak keredaan itu, kan tahu reda ada suaminya dah. Maka pergilah si istri menemui anaknya. Anaknya membawa, nampak suami itu kan tahu ada. Iko sabana-mana yo menyuruh suami itu ikhlasnya, baik izinnya. Orang kalau lah bagawa 20 tahun katanya sama mengerti sifat masing-masing. Nak mengecek lah tahu. Ah? Paling tahu lah suami ya. Terserah kau bah biasa suami ya. Terserah kau ada nama mangi terserah kau lah sih. Cak lah. Cak lah itu. Istri tidak bertanggung jawab kepada anak, kepada cucu tidak. Jadi istri kalau pergi ke rumah anak tetap harus izin suami, atau bawa suami, atau memang suami yang nyuruh. Pailah, ndak ada sama nak pailah. Yo bala udah tinggal rumah, biarlah dia bini celai je. Masalah. Nah, ikhlas ni kan. Anda ada terkait itu aja. Dilah aman, kalau aman Pak. Kalau yang suami yang terlalu kerja tapi melalui mulut tapi bisa lah 2 tahun enggak bagi nafkah lah dikatin. Sebab suami tidak mengasih nafkah kan ada sebab. Kalau sebabnya gara-gara perempuan, Laki-laki dipilih. oh, pilih ya. Kalau laki-laki pilih sehingga laki-laki tidak pernah mengasih nafkah, istri berhak minta cerai. Berhak minta cerai. Tapi istri ini tinggal di rumah orang tua pada saya. Itu tergantung istri lah. Kalau minta cerai nak boleh lah. Minta cerai nak boleh lah. Paling-paling selama masa idah ni tinggal di rumah mertua. Tak boleh. Mengadu ke pengadilan boleh. Boleh. Kalau memang ini pengadilan kan tak boleh sebelum terima. Pengadilan pasti ditelusurinya, ditanya kenapa. Ya, kalau si bahasaannya begitu boleh. Ya boleh. Kalau diperpanjang itu panjang juga. Boleh. Diakhiri subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.